Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join di Zoom ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami presentasi untuk mm, mata kuliah budaya organisasi yang dosen pengampunya Dr. Ratna Trihari Saparanisi, MM. Di sini kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Kak Safira Putri Del Tanjung, yang kedua ada Kak Siti Nur Fadlunisa, dan yang ketiga saya sendiri Rahman Ali Nur Ahmad. Uh, Sini kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul menganalisis dan mengembangkan budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Di sini budaya organisasi mencakup nilai kepercayaan, norma, dan praktek yang diterapkan di tempat kerja yang mempengaruhi perilaku individu dan tim, kinerja, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Pentingnya mengukur, memahami untuk meningkatkan kinerja, menjaga kesadaran, dan merekrut karyawan yang tepat. Uh, di sini ada pentingnya mengukur budaya organisasi adalah kepercayaan, norma, praktik yang dianut oleh anggota organisasi mempengaruhi perilaku, kinerja, dan keberlanjutan. Uh, memahami kebudaya Memahami budaya pentingnya untuk meningkatkan kinerja, menjaga keselarasan, dan merekrut karyawan. Selanjutnya, berikutnya akan dibacakan oleh Kak Sapira. Aduh. Ya, bisa dilanjut ke selanjutnya. Baik, berikutnya ada pentingnya budaya organisasi yang kuat. Yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja, karena budaya positif dan mendukung proses kinerja dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang berikutnya ada memperkuat hubungan dengan membangun hubungan antar karyawan yang solid dan saling mendukung. Lalu yang berikutnya ada menjaga keselarasan, memastikan semua anggota karyawan bergerak menuju tujuan yang sama. Lalu yang terakhir, memperbaiki rekrutmen, dapat membantu perusahaan merekrut karyawan dengan tepat sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Next. Berikutnya ada karakteristik budaya organisasi. Di sini ada 4 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian mengambil risiko dengan menghasilkan ide-ide baru dan berani menghadapi tantangan. Yang kedua itu ada perhatian pada detail, yaitu menjalankan tugas dengan teliti dan detail, memastikan kualitas dan ketepatan. Yang ketiga ada orientasi hasil dan tim, fokusnya pada pencapaian hasil bersama dengan kerja sama tim yang kuat. Lalu yang keempat ada stabilitas dan keagresifan, menciptakan lingkungan yang stabil namun tetap memiliki semangat dan dorongan untuk maju. Yang berikutnya ada metode yang digunakan dalam pengukuran budaya organisasi. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada survei karyawan, itu mengumpulkan pendapat karyawan tentang nilai-nilai dan norma yang ada. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang bagaimana kepuasan kerja, komunikasi, dan dukungan manajemen. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan survei untuk menilai seberapa baik karyawan merasa dihargai dan didengarkan dalam pengambilan keputusan. Masih sebelumnya, Kak. Ya. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam. Sebuah organisasi dapat mengadakan sesi diskusi untuk mengeksplor bagaimana nilai perusahaan yang ditetapkan dalam sehari-hari, sehingga mendapatkan wawasan tentang budaya organisasi melalui pengalaman dan persepsi karyawan. Lalu metode yang ketiga ada observasi langsung, melihat bagaimana budaya organisasi terwujud dalam perilaku seperti dalam rapat atau interaksi antar rekan kerja. Lalu metode yang keempat ada analisis dokumen, dengan meninjau dokumen internal seperti visi, misi, dan nilai perusahaan untuk mengidentifikasi budaya yang ingin dituju.
Next. Berikutnya ada langkah-langkah implementasi evaluasi. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu identifikasi elemen kunci, tentukan nilai-nilai utama yang ingin diukur. Lalu langkah kedua ada desain alat evaluasi, gunakan survei atau wawancara berbasis teori budaya organisasi. Yang ketiga ada pelaksanaan dengan melakukan survei, wawancara, dan observasi di semua level organisasi. Lalu yang keempat ada analisis hasil, yaitu tinjau data untuk memahami tingkat keselarasan budaya yang diterapkan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kelima adalah tindak lanjut dengan perbaiki area yang lemah dan kembangkan strategi untuk memperkuat budaya organisasi. Baik, berikutnya tantangan dalam pengukuran yaitu ada dua. Pertama, kompleksitas budaya yaitu melibatkan nilai eksplisit dan implis yang sulit untuk diukur. Kedua, resistensi karyawan terhadap perubahan budaya. Terdapat karyawan yang resisten terhadap perubahan budaya sehingga pertumbuhan pendekatan yang sensitif. Selanjutnya, Kak. Menerapkan budaya organisasi yang positif. Dengan memahami budaya organisasi, kita dapat membangun lingkungan kerja aktif, produktif, dan berkelanjutan. Membangun budaya organisasi yang kuat membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam organisasi. Selanjutnya, kesimpulan, evaluasi budaya organisasi merupakan proses strategis yang memerlukan pendekatan holistik. Tujuannya untuk memastikan bahwa nilai dan norma yang ada mendukung tujuan perusahaan. Dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, maka organisasi dapat memahami lebih baik tentang budaya dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selesai ya, sudah ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Bye-bye. Recordnya udah dimatiin, Kak.